Well, Indonesia itu kaya, dan ketika saya 7 tahun ya di Australia dan di Selandia Baru, melihat kenapa negara itu tidak sekaya Indonesia, sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi kenapa mereka maju gitu. Dan betul-betul saya setelah proses refleksi cukup lama di luar negeri, saya berpikir saya ingin melakukan sesuatu gitulah untuk bangsa dan negara ini. Dan kebetulan ada tsunami ketika itu, dan itu yang memanggil saya pulang gitu. Negara lagi membutuhkan Anda, ya ini mungkin saatnya saya mendedikasikan apa yang sudah saya terima dari negara ini untuk kembali melayani atau memberikan sesuatu yang saya punyai kepada bangsa ini gitu. Iya, saya juga tidak tahu, tapi itu panggilan aja. Dan ketika saya ajak ya, dan oleh Pak Kuntoro Mangkusubroto waktu itu yang baru ditunjuk oleh pemerintah menjadi Kepala Badan Rehabilitasi Rekonstruksi Aceh dan Nias, ya saya melihat itu sebagai tantangan, dan ini bahagian dari saya bisa mendedikasikan sesuatu bagi bangsa ini. Kepuasan yang kita capai adalah masyarakat bisa bahagia melihat ternyata Indonesia bisa membangun, dan masyarakat bisa lebih sejahtera keluar dari situasi yang bencana seperti itu. Gitu. Nggak pernah kebayang. Kembali saya setelah balik sekolah itu memang cuma berpikir ya, kalau sisa hidup saya ini bisa saya dedikasikan untuk berbuat baik, melakukan hal-hal yang punya value untuk meningkatkan atau memberikan kebanggaan kepada negara ini, ya I'll do it. Jadi itu yang membuat saya kemudian kalau ada tantangan ya I love it gitu. Jadi saya terus terang melihat ketika ditawarkan untuk mau nggak mimpin MRT, dan waktu itu memang banyak sekali krisis proyek ini sedang berjalan. Saya lihat itu sebagai, wah ini kalau MRT ini bisa selesai, ini kemacetan Jakarta ini akan berkurang, dan tentu masyarakat akan bangga punya MRT. Memang jadi insinyur. Kita jadi insinyur tapi beloknya kemana-mana gitu kan, sampai ke bencana, sampai ke ini, pernah nangani climate change, pernah nangani energi, tapi kemudian ya udah sekarang kembali menangani transportasi lagi gitu. Mimpi saya untuk MRT Jakarta, saya berharap 230 km rencana. Jadi dari 16 km yang sudah ada sekarang, 230 km target untuk kota Jakarta. Itu bisa kita wujudkan, tidak dalam waktu yang terlalu lama, mudah-mudahan dalam waktu 10 tahun ke depan. Dan yang kedua adalah daerah-daerah lain atau kota-kota besar lain di Indonesia juga bisa mengambil manfaat atau belajar, dan kemudian juga lihat apa yang bisa dibangun dalam kaitan dengan transport. Jadi contoh, rumit. Nggak pernah selesai transportasi Indonesia itu. Kalau kita lihat, karena kebetulan saya disertasi saya itu bicara soal transportasi pedalaman sebenarnya. Dan kalau kita lihat, jangan lihat Jakarta, lihat transportasi Indonesia itu, lihat transportasi di Papua, lihat transportasi di daerah-daerah terpencil gitu ya, itu setengah mati, dan di sana big issue gitu. Jadi memang tantangan untuk menyelesaikan transportasi nasional itu luar biasa. Bukan hanya di Jakarta, tapi di seluruh pelosok. Kualitas kali ya, kualitas. Ya.
Well, karena everything is about quality ya. Jadi saya bilang bisnis kita itu adalah melakukan pelayanan yang berkualitas, safety-nya harus berkualitas, security-nya harus punya kualitas. Karena hanya dengan kualitas you will be count. Kalau tidak menampilkan yang berkualitas nggak akan ada gitu, nggak akan dihitung gitu. Jadi transportasi publik juga atau semua layanan kalau tidak berkualitas orang nggak ada yang mau naik, orang nggak ada yang mau hargai. Bisnis pun nggak akan datang, makanya MRT itu harus dilihat sebagai simbol of quality gitu.